Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in this lesson, we will discuss about logarithmic equation and inequality. And the first, we discuss logarithmic equation. Okay, definition. An equation containing logarithm which have the variable in their base or argument or both is called a logarithmic equation. Yeah, without that equation, from equation is sama dengan dilambangkan dengan tanda sama dengan, dan di sana berisi containing logarithm, jadi berisi bisa ruas kanan, ruas kiri ataupun keduanya, berisi bentuk logaritma yang mempunyai ini have the variable. Jadi punya variabel biasanya dalam bentuk x pada basisnya atau argumennya. Argumen itu numerus atau keduanya. Itulah yang dinamakan logarithmic equation. Here are some example of logarithmic equation. 2 log x is equals 3. The variable in numerus. Jadi pada numerusnya. The second example, 2 log x root of x plus 2. Di sini juga variabel x-nya berada pada numerusnya. Dan contoh ketiga, x log 3 plus x log 9 is equals minus 3. Dari sini kita tahu bahwa variabel x-nya berada pada basisnya. Dan yang terakhir, x log 2x plus 3 sama dengan 2. Kalau ini variabel x terletak pada basis dan juga pada numerusnya. Properties of logarithmic equation. Untuk properties of logarithmic equation, similar with properties of logarithm. If we have a log in the bracket fx times gx, jadi kalau ada perkalian ini fx kali gx sebagai numerus, maka bisa kita pisah menjadi a log fx ditambah a log gx. Kalau perkalian tandanya plus Nah, kalau pembagian fx dibagi gx a log fx per gx itu a log fx dikurangi a log gx. Yang ketiga, a log fx dipangkatkan n. Masih ingat pada properties of logarithm? Jadi n-nya ditaruh di depan. Setelah itu dikali siapa? A log fx. Kita lanjutkan. The expression of logarithmic equation. There are 5 types of the logarithm expression. Yang pertama adalah a log fx sama dengan a log p. Jadi nanti kita akan mendapatkan soal, di mana soal nanti harus kita ubah dulu bentuknya menyerupai bentuk dasar yang ini. Yang kedua, a log fx sama dengan a log gx. Di sini kita lihat masih sama dengan bentuk yang pertama. Basisnya adalah sebuah bilangan yang sama. Di sini dimisalkan sama-sama a, sedangkan numerusnya itu berbeda, di mana dia memuat variabel x. Kalau yang tadi, yang pertama tadi, numerusnya yang kiri ada variabel x-nya, yang kanan merupakan bilangan biasa. Next, the third is a log fx is equals b log fx. From this expression, the basis are different Nih, basisnya berbeda, sedangkan numerusnya sama. Numerusnya sama dan dia bervariabel x. Yang keempat, fx log gx sama dengan fx log hx. Di contoh yang keempat ini bentuknya itu
dia punya basis yang sama. Akan tetapi basisnya ini juga punya variabel X, ya. Berbeda dengan nomor 1 dan 2. Kalau nomor 1 dan 2, basisnya itu hanya bilangan biasa, bukan berbentuk variabel. Dan yang kelima, kita nanti punya bentuk logaritma, ya, dalam bentuk A, dalam kurung A log X dikuadratkan, ditambah B A log X ditambah C sama dengan 0. Ya, perlu diketahui, pada bentuk yang kelima ini, nanti kita akan menemukan bentuk logaritma yang berulang, ya. Contohnya ada A log X di bagian yang berpangkat, di sini, dan ada A log X yang tidak ada pangkatnya. Nah, nanti tujuan kita menjadikan dia berbentuk persamaan kuadrat. Ya, dari kelima bentuk ini yang perlu kita ketahui adalah syarat-syarat, ya, dari sebuah basis maupun numerus pada logaritma. Ya, fx dan gx, ya, dia sebuah fungsi aljabar, ya, di mana fx, ya, terus a, b, p itu semuanya adalah anggota bilangan real positif. Ya, kita lihat a berada di mana. A itu sebagai basis, b juga sebagai basis, ya, p sebagai numerus. Nah, dia harus bilangan real yang positif. Terus x-nya juga harus lebih dari 0. Untuk A sendiri, ya, selain dia harus lebih dari 0 atau bilangan real positif, dia juga tidak boleh sama dengan 1, A dan B. Karena pada suatu logaritma, basis dari logaritma itu, ya, selain dia harus lebih dari 0, dia juga tidak sama dengan 1. Oke, sedangkan yang kelima ini, nanti A, B, C-nya adalah semuanya anggota bilangan real, jadi boleh negatif, ya, untuk A, B, dan C yang tipe yang kelima ini. Asalkan A-nya tidak sama dengan 0, karena nanti tujuannya kan bentuknya kuadrat. Kalau A-nya 0, berarti nanti dia hilang kuadratnya ini. Oke, langsung saja kita berikan contoh yang bentuk pertama. Logarithm equation with form A log fx is equals A log P. Ya. Terkadang soal yang ada tidak langsung berbentuk persis seperti bentuk ini, ya. Jadi bentuk ini kita harus menghitung terlebih dahulu, mengubah terlebih dahulu agar bentuknya sama dengan bentuk yang standar ini, ya. Nanti kalau sudah berbentuk seperti ini, ya, di mana kedua ruas berbentuk log, ya, punya log, terus basisnya juga sama, A, begitu. Maka cara mengerjakannya adalah fx sama dengan p. Jadi nanti kalau kedua ruas sudah berbentuk logaritma dengan basis yang sama, maka yang harus kita hitung adalah cukup numerusnya, yaitu fx sama dengan p. Ya, akan tetapi, karena tadi kita tahu bahwa sebuah logaritma itu numerusnya harus lebih dari 0, ya, nanti ada syaratnya untuk numerus yang ada x-nya. Contohnya di sini adalah fx. Okay, find the set solution of the following logarithm equation. Number 1, 2 logs, ya, 3x minus 1 is equals 3. And then number 2, 2 log x minus 5 plus 2 log x minus 2 is equals 9 log 18. 81. Oke, nomor 1 dulu, ya. 2 log 3x minus 1 is equals 3. Ya, di sini harus disyaratkan dulu nilai x-nya agar apa? Agar 3x min 1 itu, ya, nilainya harus positif. Maka disyaratkan seperti ini. 3x min 1 greater than 0, ya, lebih dari 0. Setelah itu kita hitung. X, ya, lebih dari 1/3. Dapatnya dari mana? Ya, ini dipindah dulu satunya. Jadi nanti 3x lebih dari 1, maka x lebih dari 1/3. Ini bukan jawaban, teman-teman.
Ini adalah syarat ya, ini adalah syaratnya. Nah, untuk menghitung nilai X yang memenuhi, langkah pertama kita adalah kita tulis dulu ruas kiri. Karena ruas kiri sudah berbentuk logaritma, ya, maka kita cukup tulis ulang saja. 2 log 3x min 1. Nah, tetapi di ruas kanan, ini 3 ya. Padahal nanti yang akan kita kehendaki adalah yang namanya persamaan itu kedua ruas harus sama tipenya. Kalau dia logaritma berarti ruas kanan juga logaritma. Kalau dia basisnya 2 juga harus basis 2. Nah, untuk menjadikan 3 itu menjadi logaritma dengan basis 2, ya caranya dikalikan dengan 2 log 2. Kenapa harus 2 log 2? Karena 2 log 2 itu nilainya adalah 1. Dan kenapa kita milih yang 2 log 2? Ya karena basis di ruas kirinya mintanya adalah 2. Sehingga kita harus mengikuti ya. Di ruas kanan juga harus mengikuti. Nah, setelah dikali 2 log 2, ingat seperti rumus yang di properties of logarithm, 3 ini merupakan ya, pangkat dari 2-nya. Jadi 3 itu sebenarnya bisa dijadikan pangkat dari 2-nya. Maka hasilnya adalah 2 log 2 pangkat 3. Yang ini. Ya, yang ruas kiri dibiarkan masih seperti itu. Ya. Apabila kedua ruas sudah dalam bentuk logaritma dengan basis 2, ini basisnya sudah sama, ini 2, ini juga 2. Nah, selanjutnya tinggal kita sama dengankan numerusnya. Jadi yang ini aja. 3x min 1 disama dengankan 2 pangkat 3. Ya, kita hitung 2 pangkat 3 adalah 8. 3x min 1 sama dengan 8. Maka 3x sama dengan 9. Ya, satunya pindah ke kanan, menjadi positif. Ditambah 8 jadi 9. 3x sama dengan 9, maka x sama dengan 9 dibagi 3, yaitu 3. Nah, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa setiap menemukan nilai X adalah solusinya, tetapi ingat, kita punya syarat di sini. Syarat X yang dikehendaki itu adalah X yang lebih dari sepertiga. Pada perhitungan, kita menemukan nilai X sama dengan 3. Berarti nilai X sama dengan 3 ini memenuhi lebih dari 1/3. Sehingga X sama dengan 3 adalah solusi. Ya, dari soal 2 log 3x min 1 ya, sama dengan 3. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, number 2. 2 log x minus 5 plus 2 log x minus 2 is equals 9 log x1. Ya, the required for x, karena di sini ada 2, ya, ada log, di sini ada log lagi, maka keduanya harus kita syaratkan dan dia dihubungkan dengan tanda N. Ya, jadi syaratnya itu harus ini dan ini. Kalau ini dan ini berarti keduanya harus dipenuhi. Yang pertama, X kurang dari 5 lebih dari 0. Maka X-nya lebih dari 5. N berarti dia harus keduanya dipenuhi. X minus 2 greater than 0. Ya. So, X greater than 2. Nah, jadi X lebih dari 2. Jadi syaratnya itu X lebih dari 5 dan X lebih dari 2. Maka kalau digambarkan dalam suatu garis bilangan, ini 5, ini 2 ya. Nah, yang ini lebih dari 2 ke sana, kita arsir syaratnya ya. Yang satunya lebih dari 5, kita arsir ya. Daerah yang menjadi syarat itu berarti yang keduanya mendapatkan arsiran. Ya, berarti syaratnya harus, ya bisa disimpulkan berarti syaratnya harus X lebih dari 5. Karena kalau X lebih dari 2, saat di daerah sini, ya, saat di daerah sini itu dia masih kurang dari 5. Kan tidak boleh ya. Jadi syaratnya harus terpenuhi keduanya. Kalau kita iriskan hasilnya adalah X lebih dari 5. Oke, untuk syarat sudah, disimpan dulu syaratnya. Kita nanti cek pada akhir ya, saat ketemu nilai X-nya. Kita lanjutkan untuk perhitungan nilai X-nya. Ya, merujuk ke rumus yang tadi, properties of logarithm equation. 2 log X plus 5 ditambah 2 log X min 2 ini sama-sama berbasis 2.
maka numerusnya kita kalikan. Ya, sesuai dengan rumus dari persamaan logaritma tadi ya. Jadi X-5 dikalikan X-2. Ya, lognya cukup ditulis sekali. Terus sama dengan 9 log 81. 9 log 81 itu kalau dihitung ya, 9 log 9 pangkat 2. 2 kali 9 log 9. Nah, 9 log 9 itu hasilnya 1. 2 kali 1, 2. Kenapa Miss nggak langsung dihitung? Maksudnya nggak langsung disama denganin berbasis 2. Ya, agak repot ya, karena di sini basis aslinya 9. Jadi, mending dihitung dulu biasa. Hasilnya 2, baru nanti 2 dijadikan berbasis 2. Oke, yang kiri masih tetap seperti ini. Sedangkan yang kanan 2 itu berarti dikali dengan, karena mintanya berbasis 2 ya 2 log 2. 2 log 2, nanti 2-nya yang ini pindah ke belakang ya. Sehingga 2 log 2 kuadrat. Oke, dari baris yang ini kita tahu bahwa dia sudah dalam bentuk logaritma baik ruas kanan maupun ruas kiri dengan basis yang sama yaitu 2. Oleh karena itu, tugas kita selanjutnya, ambillah numerus yang ruas kiri maupun yang ruas kanan ya. Jadi siapa? X-5 dikali X-2 sama dengan 2 pangkat 2. Ya. Jangan bingung, Miss, ini kan sudah dalam bentuk perkalian, seperti difaktorkan. Apakah ini hasilnya? Bukan ya. Karena ruas kanannya kan tidak 0. Nah, langkah kita ya, ini dikalikan dulu, pelangi satu persatu. Ya, dikalikan dulu, sehingga hasilnya adalah X kali X, X kuadrat. Di sini ada X kali min 2, min 2X, min 5 kali X, min 5X, min 2 dengan min 5, min 7. Ya. Terus min 5 kali min 2 plus 10. Terus yang ruas kanan juga dihitung, 2 pangkat 2 adalah 4. Sehingga kita dapatkan ya, X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 sama dengan 4. Kalau sudah berbentuk persamaan kuadrat, usahakan ruas kanan itu dijadikan 0 dulu ya dalam suatu perhitungan. Sehingga X kuadrat min 7X ya. Ini 10, yang 4 pindah ke kiri jadi negatif 4, sehingga 10 dikurangi 4, 6. Jadi X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0. Ya, di sini barulah langkah selanjutnya, yaitu kita mencari nilai X dengan cara, ada 3 cara, bisa difaktorkan, bisa completing the square, or quadratic formula. Nah, kalau masih bisa difaktorkan, kita faktorkan biasa saja. Lihat tanda pada bagian konstanta ya, yang paling belakang itu positif. Positif itu kemungkinannya keduanya positif atau keduanya negatif. Ya, untuk mengecek kita lihat tengahnya. Kalau tengahnya negatif berarti keduanya negatif. Ya, negatif, jadi kita tulis ya X min di sini juga X min. Terus 6. 6 itu bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Nah, kita bisa memilih yang sesuai dengan bagian angka yang tengah. Kalau kita milih 2 dan 3, tidak ada hubungannya dengan 7. Tapi kalau kita milih 1 dan 6, itu ada hubungannya. Kalau dijumlah hasilnya 7 kan. Nah, sehingga kita milih 6 dan 1, dan dia letaknya pun bebas ya. Karena sama saja. Sehingga misalkan 6 saya letakkan di depan. Jadi X min 6 dikali X min 1. Kalau sudah dapat, bisa kalian cek kembali ya, pakai perkalian pelangi agar menjadi ini hasil yang sama. Kalau sudah dicek, ya kita hitung nih. X min 6 disama dengan K0 dulu. Ya, maka X sama dengan 6. Atau ya, kalau ini pakainya penghubung atau ya. X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Nah, ada 2 ini. Ada 2 syarat, 6 dan juga 1. Nah, terus kita lihat, kita cocokkan dengan syarat awal tadi. Ini syarat awal tuh ini. Ya, yang mensyaratkan bahwa X-nya harus lebih dari 5. Di sini kita punya 2 nilai X, yang satu adalah 6, yang satu adalah 1. Maka yang harus kita pilih adalah yang X sama dengan 6. Ya, karena 1 itu kurang dari 5. Ya, then it is not solution. Jadi 1 itu bukan solusinya. Bukan ya. Sehingga solusinya siapa? Ya hanya 6 saja. Oke.